Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda PAUD Kabupaten Melawi sekaligus tim penggerak PKK Kabupaten Melawi, Raisa Sarbina Dadi, mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama setiap orang tua asuh yang memiliki anak-anak usia dini hingga jenjang pendidikan sekolah menengah atas untuk terus semangat mendampingi buah hati tercinta agar tetap mendapatkan hak pendidikan dengan baik dalam rangka meningkatkan angka partisipasi kasar dengan dilantiknya Bunda PAUD desa maupun yang ada di kecamatan untuk terus memonitoring dan memastikan tidak ada satupun anak yang tidak terdaftar dalam satuan lembaga pendidikan anak usia dini di wilayahnya masing-masing. Mari bersama-sama kita mendorong lembaga PAUD di wilayahnya masing-masing untuk mencapai kelayakan. Bersama-sama kita berjuang melawan dan menekan angka prevalensi stunting di Kabupaten Melawi, sehingga anak-anak yang lahir dari setiap orang tua warga Kabupaten Melawi dipastikan anak-anak yang berkualitas dan mendapatkan hak pendidikan yang baik. Ayo kita ciptakan desa berkualitas di Kabupaten Melawi menjadi desa ramah anak, menjadi desa ramah perempuan, serta menjadi desa yang tangguh terhadap virus COVID-19. Salam literasi untuk anak-anak Kabupaten Melawi dan salam sehat buat semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengetahui kendala dan tantangan yang dihadapi oleh siswa dan orang tua murid sehubungan dengan sistem belajar dari rumah, kami, Pokja 2, tim penggerak PKK Kabupaten Melawi, telah melakukan wawancara bersama orang tua dan siswa. Marilah kita saksikan bersama-sama video berikut ini. Selama ini kan pembelajaran di Sanawiyah itu gimana? Tatap muka langsung kah atau belajar dari rumah? Belajar dari rumah. Oh, dari rumah ya. Udah berapa lama semenjak masa pandemi? Iya. Oh iya. Terus ini selama ini kan belajar tatap muka sama belajar di rumah tentunya ada perbedaan gitu kan. Terus kendala rasanya menurut Polres gimana? Ada kendala enggak kalau belajar di rumah tidak langsung di sekolah gitu belajarnya? Kalau untuk kendalanya mungkin pasti ada ya. Salah satunya untuk di teknologi juga, jaringan kadang suka hilang tiba-tiba. Kalau untuk di pembelajarannya ada yang kalau misalnya kita nggak paham, mau bertanya itu susah. Mau bertanya ke orang tua juga nggak paham. Oh iya, itu merupakan kendalanya. Terus selama ini kalau misalnya pas tengah bikin tugas, tiba-tiba jaringan lelet, nggak bisa terkirim, jadi gimana solusinya? Ada nggak misalnya gimana? Apakah ada dari sekolah ada keringanannya, gimana kebijakannya dari masalah tugas-tugas? Kalau dari sekolah mungkin ada kebijakannya ya. Kalau misalnya mati lampu gitu, kita kabari dulu lewat telepon misalnya nggak bisa ikut gitu. Nanti pasti dikasih keringanan, misalnya ngumpulnya bisa malam atau besoknya. Gitu. Terus ini sebagai harapan Polres untuk kedepannya masalah pola pendidikan gitu kan biar tidak terkendala seperti sekarang, apa kira-kira harapannya? Mungkin ya himbauan lah untuk pemerintah bagaimana biar anak-anak tidak harus belajar di rumah terus. Harapan saya sih untuk pemerintah semoga kedepannya COVID ini segera membaik agar bisa tetap muka lagi ya. Iya. Karena kalau misalnya bisa tetap muka, kalau cuma 1 jam 2 jam itu agak gimana ya? Saya itu kasihan sama yang rumahnya jauh dari sekolah. Iya. Apalagi kalau misalnya diantar jemput kan kasihan orang tuanya. Iya. Jadi kalau hanya 1 jam 2 jam ilmu juga tidak terserap semua kan. Jadi habis waktu untuk di jalan mungkin anak-anak yang lain gitu kan yang rumahnya jauh. Oke lah Polres, terima kasih ya waktunya. Mudah-mudahan kita sama-sama berharap pandemi ini cepat selesai, jadi bisa belajar tatap muka seperti semula. Karena kita semua tentunya berharap, pemerintah juga sangat berharap, rakyat juga sangat berharap
kasus COVID ini selesai. Amin. Demikian ya, Polres, terima kasih. Ya. Kita pernah coba daring sih waktu itu, coba daring tapi Belajar banyak dari rumah. ya dari rumah kita belajar, cuma dari masing-masing anak muridnya juga tuh ada kendala. Di antaranya tuh kendalanya itu seperti jaringan yang melelet. Kemudian juga akibat dari kendala itu juga susah untuk komunikasi dengan guru kita. Jadi diputuskan dari sekolah untuk kita mengambil tugas-tugas yang ada dari sekolah itu, kita ambil ke gerbang, dikerjakan, kemudian kita antar lagi, kemudian ambil lagi tugas-tugas yang baru. Setelah itu dari situ juga banyak penurunan yang drastis, mulai dari nilai dan cara sistem belajarnya juga seperti kurang untuk masuk ke dalam ke dalam dirinya pribadi anak-anaknya gitu diterima, ya, kurang ya. bisa jadi akibatnya tuh ada penurunan nilai, dan juga yang dapat juara gitu juga nilainya itu turun drastis gitu. Jadi ini termasuk kesulitan, kendala yang kamu alami ya selama sistem pembelajaran daring yang diterapkan oleh sekolah. Kemudian tugas-tugas dikerjakan tapi kemudian tidak ada pembahasan tentang materi ya, kan? sedikit juga dikasih pembahasan. Kalau yang dari belajarnya dari rumah seperti itu ada pembahasannya, cuman itu sedikit juga, jarang anak-anak itu menerimanya, banyak keluhan juga saat itu. Iya. Memang beda lah kalau kita pakai sistem istilahnya belajar dari rumah ya, dengan hanya menggunakan alat gadget atau HP. Beda dengan kalau kita langsung tatap muka dengan guru ya. Kalau dengan guru bebas bertanya dan sebagainya. Ya. Kalau dari guru gitu, kita penjelasannya tuh langsung didengarkan dari guru gitu. Jadi mudah diterima dan dipahami. Kalau misalkan seperti sekarang ini, itu memang sulit, apalagi anak-anak yang kurang mampu untuk memahami pelajaran seperti itu. Oke. Sekarang ini Ibu yang ingin Ibu ketahui, di antara sekian banyak pelajaran SMP ya, kan ada 12 mata pelajaran. Mata pelajaran apa yang kira-kira dirasakan NG sulit untuk diterima kalau kita menggunakan sistem daring itu? Mata yang paling sulit mapel apa? Mapel pertama itu matematika. Oke, satu cukup. Oh ya. Matematika Ibu pahami ya, karena kalau matematika kalau tidak langsung dijelasin kayak gitu kan, kita kan kurang paham. Apalagi kalau hanya dijelaskan begini Kak. Sementara kita tidak bisa bertanya kalau mengalami kesulitan ya. Oke, itu saja ya NG. Sekarang apa kira-kira harapan NG ke depan? Artinya maunya gimana supaya nanti prestasi NG pun kembali naik ya, kemudian tidak lagi mengalami kendala seperti sekarang ini. Jadi maunya NG seperti apa ya kira-kira ke depannya? Maunya itu ke depannya kita belajarnya bisa tatap muka, cuman jika masih di dalam pandemi ini kan tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke, sip. Sekarang kalau belajar di rumah atau di sekolah? Di rumah karena lagi COVID. Oh, COVID corona ya? Atau COVID siapa? COVID Mas COVID yang tukang jualan tuh bukan? Bukan, COVID Apa corona. itu? Oh, corona. Jadi kita harus terpaksa belajar di rumah. Enak nggak belajar di rumah? Seru, cuman sebentar tapi kan paling cuman berapa jam kalau belajar di rumah? Biasa sih 2 jam. Belajar 2 jam. Apa aja yang dipelajari kalau belajar di rumah? Banyak. Contohnya apa coba? Belajar apa? Belajar nyanyi, menggambar. Gambar. Oh, gambar. Mama ikut nggak belajar? Enggak. Jadi Daren belajar sama kakak, sama siapa? Sendiri. Belajar sendiri. Pintar Daren ya. Nanti kalau mau sekolah mau jadi apa dia? Mau
jadi tentara. Hebat, tentara kuat, bagus badannya. Badan Daren kan bagus, cocok untuk jadi tentara ya. Gimana Mama Daren, kira-kira sekarang Daren kan udah belajar di rumah nih. Ada kendala nggak kira-kira belajar di rumah? Karena kan anak-anak otomatis pegang HP. Nah sekarang menurut Ibu, menurut Mama Daren, dengan bebasnya anak-anak memegang HP, ada nggak kendalanya? Ada sih Bu, soalnya kalau dia memegang HP, kebanyakan dia main game. Nah itu dia. Ataupun main nonton gitu kan, nonton kartun. Iya. Sebenarnya sih kita sih itu ya nggak keberatan, Iya. mau kayak dulu lagi. Tapi apa boleh buat karena ini corona kan belum bisa. Gitu. Iya. Kendalanya cuma itu, kebanyakan main di rumah gitu. Iya. Kalau belajar kan lumayan berapa jam dia belajar, kalau di sekolahan kan 3-4 jam. Kalau di rumah kan paling perlu kata dia 2 jam aja. Cuma 2 jam. Cuma 2 jam ya. Jadi ilmu yang didapat juga nggak terlalu maksimal ya Bu ya? Maksimal, agak berkurang lah gitu. Kurang ya. Ya. Ya begitulah Bu. Kita semua mengharapkan bahwa Corona ini segera berlalu supaya anak-anak bisa bebas belajar Seperti dulu. tatap muka seperti dulu ya. Jadi ilmu-ilmu yang dapat diresap oleh anak-anak juga banyak. Ya. Bu ya. Sekianlah Bu. Nanti lain kali kita ketemu lagi ya, Daren ya. Iya. Ya. Sekarang kan gimana? Banyak belajar di rumah apa di sekolah? Di Oh, banyak belajar di rumah. Kira-kira kenapa? Tahu nggak kenapa sekarang banyak belajar di rumah? karena masa pandemi. Oh, pandemi COVID ya? Oh iya, pandemi COVID-19. Alasannya kalau menurut Ray, lebih enak belajar di mana? Di rumah atau di sekolah? Di sekolah. Lebih enak di sekolah ya. Oh pintar. Kalau di sekolah kan bisa banyak ketemu teman ya. Terus pelajaran bisa banyak diserap dari ibu guru ya. Ya. Oh iya. Terus ini Ibu, karena masa pandemi ini sebagaimana kita ketahui kan belajar di rumah. Kira-kira apa kendalanya Bu? Ada nggak? Kalau kendala pasti ada, karena yang pertama pasti waktu, harus menyita waktu orang tua juga. Iya. Karena orang tua kan kerja di rumah udah ada nih. Terus untuk anak-anak BDR, orang tua harus menyisihkan waktu khusus untuk ngajarin anak-anak. Iya. Karena nggak cuma bisa ngajarin, karena orang tua harus belajar dulu Iya, nih sebelum iya. ngajarkan anak, harus buka buku dulu kan. Materinya ini otomatis karena memang pasti kurang efektif dalam pembelajaran jauh. Jadi sehingga orang tua sebelum mendampingi anak dalam mengerjakan tugas, orang tua harus belajar di waktu terutama semuanya. Iya. Nah, tentunya kita sama berharap lah Bu ya, mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai, cepat berakhir, jadi anak-anak bisa belajar kembali di sekolah. Ya, terima kasih ya Ibu. Nanti lain waktu kita ketemu lagi ya. Kan sekarang kalau belajar di rumah ya, enak nggak belajar di rumah? Lebih suka sih belajar di sekolah. Kenapa coba? Apa sebabnya lebih enak, lebih suka belajar di sekolah? Ya karena banyak teman-teman. Teori-teori bisa dijelaskan guru. Iya, kalau lewat HP kan cuma ngerjakan tugas ya, dan belajar pun sebentar. Berapa lama biasanya? Biasanya kalau di sekolah Enggak, kalau di online, kalau belajar di rumah. Tergantung berapa lama kerjainnya. Oh, gitu. Terus tugasnya terus dikirim lagi gitu ya? Ya. Nah sekarang Wawa sendiri kalau udah habis kerjakan tugas kan dikirim ke gurunya ya, ke wali kelasnya. Terus HP-nya masih dipegang nggak? Artinya masih main HP nggak? Nggak lagi. Bohong, mungkin masih. Iya sih masih. Nah itu dia. Ibu coba, saya mau kendala bagi ibu ya, dengan adanya belajar dari rumah atau yang disebut BDR ini kan, anak-anak kan lebih banyak megang HP ya Bu ya. Nah, terus menurut ibu apakah ini efisien untuk cara belajar mereka, cara BDR ini? Kalau saya pribadi sih lebih enak ya, sekolahan lah seperti biasa normal ya. Iya. Tapi karena kendala seperti ini ya apa boleh buat kan, kita Iya. sebagai orang tua jadi tak mau lah Mengikuti ya, kan. terus Sebenarnya saya sih
Kalau mau sih ya bisa sekolah seperti biasa. Kendalanya tuh saya tuh kerepotan dalam materi pelajaran. Saya sendiri kan tidak menguasai, tidak bisa menguasai itu. Jadi saya orang tua yang harus belajar lagi. Jadi karena keterbatasan ilmu saya juga gitu kan. Terus mungkin Jadi saya merasakan kesulitan. menyita waktu kerja kita juga ya Bu ya. Iya, banyak menyita waktu, mana kita harus mengerjakan ini, mengerjakan itu lagi, harus ngecek pekerjaan anak lagi gitu kan. Nah, sementara kita pun Banyak yang lain yang harus dikerjakan. banyak dikerjakan. Itu tadi saya bilang karena kita juga kadang tidak memahami juga kan. Iya. Jadi tidak mempunyai ilmu untuk memberikan secara yang baik untuk terhadap anak kita. Harapan Ibu apa kira-kira? Kalau sudah demikian kan berarti kalau belajar online-nya sangat merepotkan kan? Bagi Ibu merepotkan sekali karena keterbatasan pengetahuan mungkin, juga menyita waktu. Harapannya seperti apa untuk belajar anak-anak? Maunya belajar seperti dulu lagi atau yang online ini diteruskan lagi? Kalau mau saya sih ya pandemi cepat berakhir, kita bisa melakukan secara tatap muka. Ya, jadi kan orang tua pun hanya bisa mengawasin sedikit saja gitu kan, tidak terlalu banyak dalam pengawasannya. Tapi yang itu sajalah. Ya Bu, ya terima kasih Bu. Memang harapan kita semua lah ya, mungkin harapan masyarakat dunia bahwa pandemi ini segera berakhir, supaya kita juga bebas, anak-anak juga bisa sekolah seperti biasa, dan kita juga bisa mengerjakan tugas yang lain seperti biasa. Terima kasih Bu. Kalau kata Mama, kenapa harus belajarnya di rumah aja? Oh, banyak corona, pintar. Ya kendala apa sih selama ini mungkin dialami selama masa pandemi ini, masa belajar daring dari rumah gitu. Ibu mungkin ya bisa Ibu ungkapkan aja kendala-kendalanya. Kalau sebenarnya sama kayak Ira sih, kendalanya tuh harus menyesuaikan jadwal kerja saya sama dia ini sekolah daring. Soalnya kalau misalnya daring kan harus didampingi orang tua. Kalau di sekolah kan nggak pernah didampingin. Jadi harus sesuai jadwal juga, harus dampingin dia juga. Itu aja sih. Nah terus ini Ibu, ini kan masih masa pandemi juga belum berakhir, belum selesai kan. Mungkin harapan Ibu ke depannya sistem pendidikan kita seperti apa untuk anak-anak gitu kan. Mungkin ya ada kendala juga, mungkin dilema juga bagi kita orang tua, karena masa pandemi belum berakhir, sementara mungkin kita menginginkan sistem kayak awal kemarin gitu kan. Mungkin keinginan Ibu, harapan Ibu selaku orang tua seperti apa? Harapan saya sih kayaknya kalau kita menunggu pandemi ini berakhir pasti lama kan. Nah, kita berharapnya sih vaksin untuk anak-anak itu cepat ada. Kalau anak-anak udah divaksin, guru udah divaksin, BDR sih ini mungkin nggak bisa jadi-jadian lagi. Kita bisa tatap muka gitu, bisa ketemu sama yang lain, tapi tetap pakai protokol. Itu sih saya harapannya tuh biar cepat ini aja, biar cepat bisa tatap muka. Senang belajar di sekolah atau belajar di rumah sayang? Oh, Alena senang belajar di sekolah. Kenapa suka belajar di sekolah? Oh, ada mainan. Terus apa lagi? Ketemu teman-teman nggak? Iya. Oh, jadi banyak mainan. Nah, sekarang kalau ada tugas dari Bu Guru yang kerjakan di rumah, siapa yang bantu? Kakak? Oh iya. Iya, Atira senang nggak pergi ke sekolah? Iya. Sekarang kan lagi musim COVID tuh, Tira. Nah, jadi harus pakai apa sayang? Masker. Nah, maskernya selalu dipakai cantik ya. Nah, tangannya harus diapain sayang? Dicuci. Nanti pulang dari sekolah dicuci lagi.